Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sudah memasuki awal bulan Agustus tahun 2021. Besar harapan saya, Tuhan memberkati saudara-saudara semua, baik yang di rumah maupun dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus, bertepatan di awal bulan Agustus untuk memperingati kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita, boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian terkasih Kristus, di mana saja Anda berada. Senang saya Andili berjumpa kita di lewat ibadah online. Walaupun situasi saat ini masih COVID-nya tinggi, kita percaya kita punya Tuhan, punya Yesus yang berkuasa akan melewati badai seperti ini. Amin. Amin. Baik, mari siapkan hati kita juga ingin memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bermazmur di pagi hari ini, terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oke, baik yang di rumah maupun di online, kita mau siap memuji Tuhan di pagi hari ini. Karena kita percaya lagu ini mengatakan, kita adalah pemenang dari segalanya. Amin.
kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, hey. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu. Haleluya. Dengarkanlah bangkitnya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika malah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dengarkanlah bangkitnya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Baik, di rumah kita mau berdoa dulu di pagi hari ini supaya imun kita tetap sehat dan kuat memuji Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Baik, sahabat yang terkasih, kita mau siapkan hati kita menyambut firman Tuhan dan lewat perjamuan kudus di pagi hari ini. Dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengasihi, melewati badai langit biru, buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau berjalan sendirian. Kau Bapa yang baik, kau sungguh baik. Bapa yang mengajar, melewati badai langit biru, kau membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita memasuki dan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, setelah kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa kami, perkenankan kami mendengarkan firman sabda-Mu menjadi penunjuk jalan dan terang bagi jalan kami, sesuai dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang membawakan firman dan kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Tetapi saya mau mengambil dari sudut pandang anak sulung.
Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Hari ini kita akan membahas tema yaitu blind spot atau titik buta. Yang pertama, apa itu blind spot? Blind spot atau yang disebut dengan titik buta adalah sebuah istilah di mana pengendara tidak dapat melihat dengan baik sebuah area tersebut. Istilah blind spot sering disebut sebagai area no zone. Tidak hanya berlaku untuk pengemudi mobil saja, pengemudi sepeda motor pun demikian, bisa mengalami blind spot karena ada bagian yang tidak terlihat maupun tidak jelas di dalam penglihatannya pada waktu mengendarai kendaraannya. Kadang-kadang kaca spion dapat menolong pengendara mobil atau motor melihat blind spot, tetapi hanya sebagian, tidak semuanya terlihat. Apa akibat dari blind spot di dalam berkendaraan?
Blind spot atau titik buta adalah salah satu penyebab terbanyak kecelakaan di jalan raya, khususnya jalan tol. Yang dimaksud dengan blind spot adalah area yang tidak mampu tertangkap oleh kaca spion samping kita atau pandangan mata kita keluar jendela mobil. Demikian juga dengan atlet profesional. Sebagai contoh, semua petinju profesional memiliki pelatih. Bahkan petinju sehebat Mike Tyson sekalipun juga memiliki pelatih. Padahal jika mereka berdua disuruh bertanding, jelas Mike Tyson yang akan memenangkan pertandingan tersebut. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Mike Tyson butuh pelatih kalau jelas-jelas dia lebih hebat dari pelatihnya? Kita harus tahu bahwa Mike Tyson butuh pelatih bukan karena pelatihnya lebih hebat, namun karena ia butuh seseorang untuk dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dia lihat sendiri, yang tadi saya sebut blind spot. Jika titik buta atau blind spot dapat dilihat lawan, bisa berakibat petinju itu akan dapat dikalahkan. Demikian juga dengan orang percaya atau orang Kristen. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia banyak memiliki blind spot atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat disadarinya sendiri. Firman Tuhan hari ini saya fokuskan bukan kepada anak bungsu, tetapi anak sulung yang tinggal di rumah bapaknya. Jarak yang dekat seyogianya membuat sesuatu lebih mudah dilihat. Namun nyatanya tidak selalu demikian. Sesuatu yang dekat kadangkala justru menjadi blind spot atau titik buta yang kerap luput dari pengamatan. Hal itu pula yang dialami anak sulung dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Kedekatan si sulung dengan sang ayah tak lantas membuatnya sanggup melihat kasih dan kebaikan hati sang bapa pada ayat 29 sampai 30. Ia adalah anak yang juga memiliki apa yang dimiliki sang bapa di ayat 31. Tetapi ia punya titik buta akan kebaikan dan kepemilikan bapaknya. Ia pun terkejut saat kebaikan itu dilimpahkan kepada si bungsu, adiknya yang pulang dari ketersesatannya di ayat 30. Padahal kebaikan yang sama telah tersedia baginya tiap hari dan begitu sangat dekat. Demikian juga dengan kita. Apakah tanpa sadar kita menjadi seperti si sulung, mengalami anugerah dan berkat dalam keseharian, udara sejuk, panca indera yang berfungsi normal, punya orang tua, saudara, anak, dan tempat tinggal, bahkan kesehatan selama pandemi ini. Tetapi kita lupa melihat dan mensyukuri sang pemberi. Mungkin saja dia yang begitu dekat tidak lagi kita rasakan kehadirannya. Lalu penyertaannya kita anggap bukan lagi hal yang istimewa. Sadari dan nikmatilah waktu-waktu Anda di dekatnya dan bersyukurlah. Hal yang kedua, mengapa kita harus mengetahui titik blind spot atau titik buta? Seperti seorang petinju yang mempunyai blind spot atau titik buta, jika hal itu diketahui lawannya, maka di tempat blind spot itulah yang selalu diserang oleh lawannya. Dan kemungkinan besar ia akan kalah, yaitu knockout, jatuh, terpukul. Demikian juga dengan seorang yang berkendaraan. Jika kita tidak mempunyai kaca spion atau pengaman lainnya, kemungkinan besar akan mengalami kecelakaan ketika ada sesuatu yang tidak terlihat mengganggu perjalanan kita. Juga demikian dengan orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis berjalan keliling mencari titik buta atau blind spot setiap orang percaya.
Sehingga jika seorang tidak dapat berjaga-jaga, kemungkinan besar akan terjadi hal yang membuat orang percaya menjadi tidak maksimal. Kadang-kadang bersungut-sungut, tidak bersyukur, dan lain-lain. Bisa-bisa jadi kerohaniannya menjadi mundur. Pada waktu Yesus dicobai, setelah menang, iblis mengundurkan diri dan menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya kembali. Ingat saudara, iblis selalu memata-mataimu untuk melihat blind spotmu, untuk menjatuhkan. Titik buta yang harus dijaga di dalam Amsal adalah hati atau pola pikir orang percaya. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Firman Tuhan yang kita baca dalam perumpamaan anak hilang mengidentifikasikan keberadaan anak sulung yang tidak bersyukur dan menikmati sukacita di dalam rumah bapaknya sendiri. Padahal seluruh harta kekayaan bapaknya bisa ia nikmati dengan baik. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjaga blind spot atau titik buta dalam kehidupan orang percaya atau kita semua? Pertama, kita harus intim dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang paling mengetahui blind spot kita. Seperti anak sulung, sang Bapa yang selalu menasehati anak tersebut supaya ia menyadari kebenaran yang membebaskan dia dari kelemahannya. Kemudian Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk saling menasehati dan menegur dan lain-lain. Memang kita butuh seseorang untuk mengawal kehidupan kita, sekaligus untuk mengingatkan kita seandainya prioritas hidup kita mulai bergeser. Kita butuh orang lain yang menasehati, yang mengingatkan, bahkan yang menegur jika kita mulai melakukan sesuatu yang keliru, yang bahkan kita sendiri tidak pernah menyadarinya. Kita harus hidup dalam komunitas. Orang percaya tidak bisa maksimal jika hidup seorang diri saja. Komunitas terkecil adalah keluarga. Pasangan hidup kita, baik istri atau suami, adalah yang selalu menjadi penolong atau pelatih yang dapat melihat blind spot dan mengingatkan kita. Kedua, Tuhan bisa memakai komunitas orang percaya atau gereja yang menjadi alat Tuhan untuk menasihati kita semua terhadap blind spot kita. Biasanya mereka menasihati dengan firman Tuhan atau kata-kata bijak, bahkan juga teguran yang keras dan tegas. Yang menjadi persoalan bagaimana respon kita menanggapi nasihat tentang blind spot atau titik buta kita sendiri. Ada dua macam manusia dalam meresponinya. Pertama, orang yang merespon positif. Orang tersebut mempunyai kebesaran hati untuk dikritik, dinasehati, ditegur karena ia rendah hati dan menyadari ada kelemahan atau blind spot dalam hidupnya. Walaupun kadang-kadang teguran itu keras. Amsal Salomo dalam Amsal 15 ayat 31 berkata, "Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak." Sebaiknya, ketika ada yang menegur kita, milikilah hati yang besar. Karena siapa tahu orang yang menegur kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita di area blind spot kita yang kita sendiri pun tidak menyadari. Tuhan bisa mengutus beberapa orang, bahkan anak kecil sekalipun, untuk menegur dan menasihati kita supaya hidup kita berubah. Saudara, dalam pengalaman saya, kadang-kadang Tuhan memakai beberapa orang untuk menegur saya. Baik itu secara tegas dan keras, baik itu juga secara lembut. Tapi saya bersyukur
karena Tuhan memberikan saya kemampuan untuk boleh menanggapi, dan saya tunduk kepada Tuhan dalam doa ketika dinasihati. Jikalau saudara intim dengan Tuhan, saudara akan terus ditegur oleh Roh Kudus supaya memperbaiki karakter, motivasi saudara melayani Dia. Kedua, ada jenis orang yang mempunyai respon negatif dalam teguran dan nasihat. Ada sebagian orang ketika Tuhan memakai seseorang menasihati dan menegurnya, seringkali tidak mau mendengarkannya, bahkan mereka bisa marah. Akhirnya, hidup orang tersebut tidak mengalami perubahan dan tidak bisa mencapai kemaksimalannya. Ingat, Tuhanlah yang mengutus orang-orang untuk menegur dan menasihatimu karena Tuhan mengasihi engkau. Saudara, ada banyak orang beralasan berkata demikian. Nasihatnya terlalu tajam. Dia kasih nasihat di saat yang tidak tepat. Menurut saya, kita tidak bisa mengatur orang lain menegur dengan lembut. Tetapi kita bisa berespon positif terhadap teguran dalam bentuk apapun. Contohnya, Yohanes Pembaptis berani menegur keras orang Farisi, bahkan Raja Herodes dengan keras dan tegas. Itu tergantung respon orang-orang yang menerimanya. Orang yang berespon negatif biasanya menganggap dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih berhasil dibanding orang lain, dan tidak butuh nasihat orang lain. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ingat saudara, sepandai-pandainya orang, setinggi-tingginya kerohanian seseorang, semaksimal kekayaan seorang yang dia miliki, ia pasti punya blind spot atau titik buta yang disebut kelemahan, seperti anak sulung di rumah bapaknya sendiri. Jadi termasuk tipe manakah Anda pada saat saudara ditegur dan dinasihati oleh orang-orang di sekitarmu? Saudara, kesimpulan khotbah pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kita semua manusia, siapapun dia, baik itu pendeta, diaken, jemaat, orang kaya, orang miskin, orang pintar, dan lain-lain, pasti punya blind spot di dalam kehidupannya. Karena kita semua manusia tidak sempurna. Yang kedua, belajarlah mengenal blind spot atau titik buta atau kelemahan kita untuk menjaga kehidupan kita supaya menjadi maksimal. Yang ketiga, kita perlu orang lain yang kadang-kadang dipakai Tuhan untuk menasihati kelemahan-kelemahan kita. Yang keempat, jika seseorang menasihati kita, dengarkanlah dengan sabar dan milikilah respon positif. Di dalam bahasa Alkitab ada perkataan kita mempunyai hati yang peka akan Roh Kudus. Saya percaya jika kita memiliki kepekaan tersebut, Tuhan akan memakai kita lebih luas lagi, dan kita akan selalu bersyukur karena kita menyadari Tuhan selalu beserta kita, yaitu Immanuel, termasuk di masa pandemi dan krisis ekonomi ini. Tuhan selalu menasihati kita, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan karena kami punya blind spot, titik buta atau titik kelemahan yang kadang-kadang kami sendiri tidak menyadari. Kami bersyukur kalau Tuhan memakai orang-orang di sekitar kami, mengingatkan kami. Tuhan berikan kami kerendahan hati supaya respon kami adalah respon yang positif. Karena Tuhan dalam komunitas kami saling menjaga, saling menasihati, saling membangun supaya kami bertumbuh kuat di dalam Engkau. Berkatilah kami semua yang mendengar firman Tuhan pagi hari. Tuhan berkata tidak sia-sia firman yang keluar dari mulut Tuhan dan akan mengerjakan bagiannya sesuai rencana. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Saudara, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya mau ingatkan, perjamuan kudus diterima hanya oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Mari siapkan roti dan anggur supaya kita bisa menikmati bersama-sama. Sebelumnya kita siapkan diri dan berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk mengingat penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib, supaya kami lebih mengerti bahwa kami ditugaskan untuk bersaksi, memberitakan kematian dan kebangkitan kepada orang-orang yang belum mendengar. Tuhan, kuduskan dan layakan kami pada saat kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, yaitu dalam bentuk roti dan anggur. Kami akan dipulihkan, yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, karena kami bersatu dengan jiwa dan tubuh-Mu sendiri. Dan ada mujizat terjadi pada saat kami percaya kesembuhan dan kekuatan kami dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu dalam bentuk roti dan anggur. Biarlah Tuhan, ingatkan kami terus untuk bersaksi. Ingatkan kami terus untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani kami lebih dahulu. Tuhan, tambahkan iman kami. Tambahkan kepekaan kami akan suara-Mu, supaya kami lebih giat lagi. Boleh membangun hubungan intim, melayani dan bersaksi di akhir zaman ini. Tolong kami semua Tuhan, baik kami yang ada dimanapun, di rumah ataupun dimanapun, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil tetap berdiri, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Ingat saudara, Tuhan mengasihimu. Tuhan menjagamu dengan menasehati melalui orang-orang di sekitarmu. Maka hari ini, jangan keraskan hatimu jikalau Tuhan mengingatkan. Tetapi, tunduklah dengan rendah hati dan ikutilah nasihat Tuhan lewat orang-orang di sekelilingmu. Maka arahkanlah hatimu sekarang, padakanlah tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum mengakhiri ibadah perjamuan kudus pagi hari ini, izinkanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Bapak Julius Panaun tanggal 26 Juli. Kedua, Bapak Hakim Rusli tanggal 26 Juli. Yang ketiga, Endah tanggal 27 Juli. Yang keempat, Ibu Yuli Hakim tanggal 31 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita doakan teman-teman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa anak-anak-Mu. Yang pertama, Bapak Julius Panaun yang berulang tahun tanggal 26 Juli. Tuhan memberkati hidupnya sebagai kepala keluarga. Dari istrinya Evi dan anaknya Kayla. Tuhan memberi kesehatan, hikmat bijaksana, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan menjadi bapak dan suami yang baik. Tuhan tolong dia dalam menempuh segala kehidupannya, tumbuhkan imannya, dan jadikan dia bapak yang teladan buat anak-anaknya. Kedua, kami berdoa untuk Hakim Rusli, walaupun dia di Batam, kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, iman yang sungguh. Kami berdoa memberkati Pak Hakim Rusli, berikan penghiburan di hari usia lanjutnya ini. Biar dia boleh menikmati kasih Tuhan sepanjang hidupnya, memberkati sebagai seorang bapak bagi anak-anaknya, cucu dan mantunya. Tuhan menopang imannya, masa depannya Tuhan bukan jalan, dan keinginannya yang mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami juga membawa doa Tuhan untuk anak-Mu, Eda, tanggal 27 Juli, Tuhan, ulang tahun. Berkati dia, seorang gadis yang dipakai Tuhan, putri, menjadi anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan benar. Di masa depannya, Tuhan bukakan jalan dan pimpin dalam kehidupannya, menjadi wanita bijak yang mengerti dan boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kami juga berdoa untuk Yuli Hakim tanggal 31 Juli. Terima kasih Tuhan, Tuhan menambahkan usia 1 tahun tanggal 31 Juli. Hamba-Mu dan kami semua berdoa memberkati Yuli Hakim dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kesabaran sebagai seorang istri dan penolong dari Elok dan ibu dari ketiga anaknya. Tumbuhkan imannya, dan Tuhan apa yang diimpikannya Tuhan bukakan jalan. Kami menyerahkan keempat anak-Mu ke dalam nama-Mu saja, biar Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara, saya ucapkan pada Anda yang menonton ibadah perjamuan kudus sampai dengan saat sekarang. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah
Anda masing-masing bersama keluarga dan sahabat-sahabat Anda. Pokok doa syafaat yang pertama, tetap kita doakan visi GJKI Sunter tahun 2021, yaitu fokus kepada visi memberitakan Injil, bersaksi, dan mewujudkan keluarga yang bahagia, yang takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi masing-masing. Yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menterinya, biar Tuhan berikan kemampuan, hikmat di dalam memimpin bangsa ini keluar dari berbagai macam krisis COVID, krisis ekonomi, krisis bencana alam, krisis keamanan, dan lain sebagainya. Tuhan pasti akan menyertai Presiden dan bangsa kita. Yang ketiga, kita berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan juga pasien COVID, serta vaksinasi, supaya keadaan corona ini bisa turun, penularannya menjadi zero, karena Tuhan ikut campur di dalam penanganan ini. Yang keempat, kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Berdoa untuk setiap jemaat-jemaat, para hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk Bapak Pendeta Paulus Rimanto yang dalam keadaan sakit, biar Tuhan menyembuhkan dan menjamah dia. Juga doakan para teman-teman kita di GJKI Sunter yang sedang mengalami sakit. Di dalam menara doa, kita sebutkan mereka satu persatu, supaya Tuhan menjamah. GJKI Sunter, saudara, setiap hari Senin sampai Jumat mengadakan menara doa pukul 18. Siapapun saudara yang mengalami masalah, penyakit, ekonomi, ikuti menara doa ini lewat Zoom. Anda tinggal mengklik saja link yang diberikan kepada saudara, kita akan berdoa dan mendoakan saudara. Dan juga memulihkan siapapun yang Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, baik jiwa yang baru ataupun jiwa yang memerlukan pertolongan. Sesudah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa arti blind spot menurut khotbah tadi? Yang kedua, apakah Anda memiliki blind spot di dalam hidupmu, dan apa blind spotmu itu? Yang ketiga, bagaimana respon saudara ketika Tuhan memakai seseorang menegur dan menasehati kelemahan saudara? Terima kasih. Sampai saat ini kita di penghujung acara ibadah perjamuan kudus. Saya percaya Tuhan selalu menyertai saudara dan memberkati saudara. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.